Sistem lost and found konvensional saat ini sering sekali lambat, tidak terstruktur, dan proses pencariannya sangat bergantung pada keberuntungan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kelompok kami membangun sebuah aplikasi yang bernama Found It. Halo, perkenalkan nama saya Justin Yusli, dan bersama dengan rekan-rekan saya pada presentasi untuk mata kuliah Human Computer Interaction kali ini, kami akan mendemonstrasikan prototipe dari produk kami. Secara singkat, Found It adalah aplikasi pelaporan dan pelacakan barang hilang yang dirancang menggunakan pendekatan user-centered design. Aplikasi ini hadir untuk menyederhanakan alur kerja pengguna, meminimalkan kepanikan, dan mempercepat proses bertemunya barang temuan dengan pemilik aslinya melalui antarmuka yang efisien. Lalu di sini ada untuk salah satu dari persona aplikasi kami. Yang pertama adalah Rati. Rati adalah mahasiswa aktif yang sering terburu-buru dan sering kehilangan barang. Saat ini, Rati kesulitan karena tidak ada sistem terpusat dan info tidak update. Oleh karena itu, Rati butuh solusi yang cepat, praktis, dan mempunyai notifikasi otomatis. Kemudian untuk salah satu dari skenario dan storyboard kami, yaitu pertama, Anna kehilangan dompetnya setelah sesi kelasnya. Di sisi lain, Brian menemukan dompet di bawah kursi kelas. Kemudian Brian menyerahkan dompet tersebut ke satuan gedung kampus terdekat. Lalu Anna mencari temuan barang hilang di aplikasi Found It dan menemukannya. Kemudian Anna menghampiri satpam gedung tempat dompetnya disimpan, dan terakhir Anna berhasil menemukan dan mengkonfirmasi bahwa dompet itu miliknya. Sekarang saya akan menunjukkan prototipe yang telah kami buat. Jadi ketika pertama kali user membuka aplikasi, terdapat sebuah splash animation. Lalu di sini ada untuk tampilan login-nya. Pertama, jika user langsung menekan tombol login, maka akan muncul error, di mana error tersebut mengharuskan agar user mengisi terlebih dahulu email dan passwordnya. Kemudian sih juga ada fitur hide jika user ingin melihat password mereka. Dan juga terdapat tombol remember me agar user tidak harus selalu melakukan login jika ingin membuka aplikasi kami. Lalu sini untuk tampilan home-nya, yang pertama itu terdapat logo kami yaitu Found It, dan ada tulisan welcome dengan nama user yaitu pada contoh ini William. Lalu terdapat tombol untuk notification, seperti notification claim approve, claim submit, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat tombol untuk shortcut menuju profile. Lalu ini untuk tampilan utama dari home, terdapat search bar untuk langsung mencari barang yang diinginkan. Lalu juga terdapat notification lagi, dan recent found items. Recent found items ini berisikan list-list barang yang sudah ada di dalam sistem kami. Lalu di sini untuk navigation bar, pertama ada tombol home, lalu untuk ada tombol search yang berisikan list-list semua barang yang di dalam sistem. Lalu ada tombol status untuk mengecek report yang telah cek status dari report yang telah kami buat. Lalu ada profile. Dan terakhir di sini ada tombol report, yaitu untuk mengisi form jika kita ingin melaporkan kehilangan barang. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur yang dimana user dapat melaporkan barang mereka yang hilang dengan cara melakukan klik pada notifikasi yang warna biru di atas ini, atau dengan klik bagian report yang berada di bagian bawah navbar ini. Setelah user mengklik tombol tersebut, user akan diarahkan ke menu di mana mereka harus mengisi form untuk melaporkan barang mereka. Terdapat 4 tahap yang user perlu lakukan untuk mengisi form ini. Pada step 1, user akan diminta untuk memilih kategori dari barang yang mereka hilang. Jika sudah, user bisa klik tombol next di bawah ini untuk ke step berikutnya. Lalu pada step kedua ini, user akan diminta untuk menuliskan deskripsi barang mereka, mulai dari nama, ciri uniknya, dan juga user bisa memasukkan foto dari barang mereka, tapi ini bersifat opsional. Lalu pada step ketiga, user akan diminta untuk memasukkan lokasi dan waktu dari barang mereka yang hilang tersebut. Lalu untuk step terakhirnya akan menampilkan review dari laporan user yang telah dibuat untuk dapat dicek lagi apakah formnya sudah benar atau belum. Jika belum, user bisa klik tombol edit yang ada di sini, dan nanti akan muncul pop-up seperti ini untuk meyakinkan apakah memang benar ingin melakukan edit. Lalu user bisa klik discard change dan akan diarahkan ke step pertama lagi. Dan apabila user sudah merasa formnya sudah benar, user bisa klik submit dengan klik tombol submit report yang ada di sini, dan nanti akan muncul loading seperti ini. Dan nanti akan menampilkan bahwa report tersebut telah berhasil disubmit dan tinggal menunggu apakah ada barang yang sesuai dengan laporan user. Jika ada, nanti akan diberikan notifikasi seperti ini. Lalu user juga bisa melihat kondisi laporan mereka dengan klik view my report yang ada di sini untuk melihat progresnya. Dan jika sudah ada barang yang sesuai dengan laporan yang user buat sebelumnya, user bisa lihat pada menu home yang ada di sini, dan nanti akan muncul notifikasi seperti ini, dan user bisa klik review match untuk melihat detailnya. Lalu akan ditampilkan barang yang kemungkinan cocok dengan laporan user. Dan jika user merasa ini bukan barang milik mereka, user bisa klik not my item di sini, dan nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Dan nanti akan tidak disuggest lagi barang ini, dan tidak akan muncul lagi di menu home yang ada di sini.
Nah, tapi jika user sudah merasa ini barang milik mereka, user bisa klik tombol Yes This Mine yang ada di sini, dan nanti akan masuk ke menu untuk mengisi detail dari barang-barang yang mereka hilang itu. User bisa mengisikan saja nanti di sini untuk detailnya seperti apa dan bisa mengupload foto. Lalu jika sudah, tinggal submit klaim yang ada di sini dan tinggal loading, dan nanti akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, itu berarti klaim yang dibuat oleh user sudah berhasil. Nah, jika sudah muncul layar seperti ini, maka bisa terjadi skenario, yaitu skenario pertama, kalau misalnya klaim tersebut di-reject oleh petugas, maka akan muncul notifikasi ini dan user akan mendapatkan layar seperti ini. Di skenario lainnya, jika klaim tersebut diterima, maka user akan mendapatkan notif, your claim has been accepted, dan user bakal mendapatkan QR code yang nanti kemudian bisa ditunjukkan ke petugas yang berwenang. Lanjut ke search. Nah, di atas search ini ada user bisa mencari barang spesifik, contohnya seperti kartu ATM yang bakal muncul kartu ATM saja. Nah, di bawahnya ada horizontal scrollable filter yang dimana berisi kategori-kategori yang sudah kami pilah berdasarkan barang yang sering hilang di kampus. Untuk item card-nya juga kami sudah menaruh info-info penting seperti nama, kategori, barang tersebut hilang di mana, dan di mana barang tersebut sekarang terletak. Kemudian lanjut ke profile, di mana di headingnya memiliki nama, NIM, jurusan, dan email student tersebut. Ini otomatis terinput karena kami menggunakan email SSO UMN. Nah, di bawahnya ada activity summary yang berisi active, return, dan archive. Aktif itu berarti laporan yang masih berjalan, return itu berarti barang yang sudah diambil sampai selesai, dan archive adalah laporan yang sudah melewati 7 hari. Lanjut ke privacy and security, ini berisi privacy policy aplikasi kami. Kemudian untuk help and support, kami menggunakan frequently asked question yang dimana berisi barang-barang yang kemungkinan bakal ditanya oleh user. Di sini saya akan menjelaskan untuk alur sistem aplikasi dari bagian security-nya. Jadi, pertama ada halaman splash. Lalu akan kita arahkan untuk login. Yang pertama itu security harus login, memasukkan email, security@umn.ac.id, lalu return, lalu memasukkan password, lalu login with SSO UMN. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke dashboard security, yaitu di mana ada task summary yang menampilkan ringkasan tugas yang perlu diperhatikan oleh petugas. Yang pertama ada pending claims, yaitu klaim kepemilikan barang yang masih menunggu proses verifikasi. Lalu ada item at post, yaitu jumlah barang temuan yang saat ini tersimpan di gedung C dan basement C. Lalu ada ready for pickup, ini barang yang telah diverifikasi dan siap diambil. Lalu ada new reports, yaitu laporan kehilangan baru yang masuk ke sistem. Lalu di bawahnya ada aktivitas. Yang pertama ada recent found items, yaitu laporan kehilangan daftar temuan yang telah diinput oleh security. Lalu ada recent missing reports, yaitu menampilkan laporan kehilangan terbaru dari pengguna untuk bantu proses pencocokan barangnya. Di sini gambarnya ditampilkan blur agar tidak adanya klaim palsu dari orang lain. Nah, di sini di bagian navbar itu ada dashboard untuk halaman utamanya. Lalu di sini ada items untuk mengelola data barang dan untuk mencari barang. Lalu di sini ada add items, yaitu untuk menambahkan barang temuan baru. Di sini ada reports, yaitu untuk melihat laporan kehilangan dan temuan. Lalu di sini ada untuk profile security-nya, itu untuk mengakses informasi akun dan fitur pendukung. Nah, di halaman profile ini ada complete history, yaitu berisi riwayat barang yang berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu di sini ada security SOP guidelines, yaitu menyediakan panduan prosedur standar dalam menangani barang hilang atau temuan. Lalu selanjutnya ada help and support, yaitu berisi FAQ dan informasi bantuan apabila pengguna mengalami kendala, yaitu untuk security. Lalu yang terakhir ada tombol logout, digunakan untuk keluar dari sistem secara aman secara tugasnya sudah selesai. Jika tugas security sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke halaman found items. Di halaman ini terdapat barang-barang yang sudah ditemukan dan diinput oleh pihak security. Di bagian atas terdapat beberapa filter status, yaitu unclaimed, claim pending, ready for pick up, complete, dan archive. Security juga dapat melakukan pencarian, filter, dan sort barang yang sistemnya ini sama seperti search item pada warga kampus yang tadi sudah dijelaskan. Sebagai contoh, saya akan membuka salah satu item, yaitu kartu ATM. Pada halaman item detail, security dapat melihat detail barang serta melakukan edit item, delete item, dan review claim. Pada edit item, security dapat mengubah informasi barang, lalu setelah disimpan, sistem akan mengecek kemungkinan kecocokan dengan laporan barang yang hilang. Jika terdapat possible match, security dapat mengirimkan notifikasi kepada calon pemilik barang. Selanjutnya, terdapat delete item yang akan menampilkan konfirmasi sebelum item dihapus. Kemudian, pada review claim, security dapat meninjau klaim yang diajukan oleh pemilik barang. Apabila informasi yang diberikan tidak sesuai, security dapat menolak klaim dengan memilih alasan penolakan.
Lalu, confirm rejection. Lalu, setelah itu pemilik barang akan menerima notifikasi bahwa klaimnya ditolak. Sebaliknya, apabila klaim sesuai, security dapat menyetujui klaim tersebut. Lalu, pemilik barang akan menerima notifikasi beserta QR pickup code untuk pengembalian barang. Nah, saat pemilik barang datang mengambil barang ke lokasi security berada, security dapat melakukan scan QR code atau enter code secara manual tersebut untuk proses verifikasi. Setelah identitas pemilik barang dipastikan sesuai, security dapat menekan complete handover untuk menyelesaikan proses pengembalian barang. Setelah proses ini selesai, status barang akan berubah menjadi complete yang menandakan bahwa barang itu telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya ada halaman Missing Reports. Halaman ini khusus muncul di Security Dashboard yang isinya adalah laporan barang hilang yang diinput langsung oleh user sendiri. Beberapa item tidak memiliki foto karena barangnya memang belum ditemukan. Yang pertama, di sini user bisa menggunakan search bar untuk mencari barang tertentu. Ketik nama barang, lalu jika ada hasil akan muncul di sini. Selanjutnya, di bagian atas terdapat filter berdasarkan status laporan yang masing-masing memiliki arti. Yang pertama ada submitted. User baru saja submit laporan, belum ada barang yang cocok ditemukan. Selanjutnya ada possible match, sistem mendeteksi ada barang yang mirip, dan di sini security bisa langsung notify potential owner. Selanjutnya ada claim pending, di sini ada klaim masuk dari user, dan security perlu mereview apakah barang cocok sebelum diserahkan. Selanjutnya ada completed, barang sudah diambil oleh user yang bersangkutan, dan di sini laporan telah selesai. Dan yang terakhir ada archive, laporan yang sudah lebih dari 7 hari tanpa ada match, otomatis expired dan diarsipkan. Sekarang, bisa coba pakai icon filter di sebelah search bar. Di sini terdapat opsi filter and sort. Yang pertama bisa ikutin aja di sini, ada sort by, misalnya newest, habis itu kategorinya bag or wallet, found at-nya gedung C dan basement D, terus date-nya last 7 days. Setelah pencet apply, hasilnya langsung muncul, ada tote bag coklat. Untuk barang yang statusnya possible match, security bisa langsung notify potential owner. Contohnya di sini ada user bernama Amanda Alia yang sebelumnya pernah lapor kehilangan tote bag coklat. Sistem secara otomatis mendeteksi kecocokan barang berdasarkan kategori, lokasi, dan tanggal. Security tinggal masuk ke detail laporannya lalu pencet notify potential owner. Hasilnya muncul konfirmasi owner has been notified. Di sini Amanda Alia akan mendapat notifikasi dan bisa langsung mereview apakah itu barangnya. Next, ada fitur untuk mendapatkan barang temuan ke dalam sistem yang ada di security. Di sini, security pencet tombol add item di navbar bawah, muncul form add found item. Dan di sini security bisa mengisi semua field yang ada. Yang pertama ada item name, kategori, exact location found, date found, found by, store at, full description, sama upload foto. Setelah scroll dan mengisi semua field, pencet save item. Begitu disimpan, sistem langsung mengecek apakah ada laporan missing yang cocok. Kalau ada, muncul notifikasi. Misalnya di sini satu possible match dari laporan William Parker. Security bisa langsung pencet notify potential owner. Setelah notifikasi terkirim, muncul halaman konfirmasi, owner has been notified. William Parker akan diinformasikan dan tinggal mereview barangnya. Setelah itu, pencet back to dashboard dan selesai. Kesimpulannya, Found It adalah aplikasi mobile lost and found berbasis kampus yang kami rancang khusus untuk lingkungan UMN. Yang bikin aplikasi ini beda dari yang lain adalah pendekatannya. Kami tidak langsung mempertemukan penemu dan pemilik barang secara terbuka. Sebaliknya, semua alur dikelola lewat petugas keamanan sebagai pihak berwenang. Kalau dilihat dari aplikasi-aplikasi serupa yang ada, baik yang berbasis kampus maupun yang bersifat umum, untuk publik luas, kebanyakan dari mereka menampilkan detail barang secara terbuka, membiarkan pengguna langsung klaim sendiri tanpa verifikasi, dan tidak punya alur handcover yang terstruktur. Ini yang membuat mereka rentan terhadap false claim atau penyalahgunaan. Di Found It, kami menjawab masalah itu dengan 3 hal utama. Yang pertama, detail barang dibatasi supaya tidak mudah disalahgunakan. Yang kedua, verifikasi kepemilikan berlapis dengan sepenuhnya ada di tangan security. Dan yang ketiga, serah terima berbasis QR Code yang terdokumentasi secara digital dari awal sampai akhir. Sekian dari kami kelompok 6 Hexagon, terima kasih.